Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat lah ya. Dan kali ini kita berada di kebun mini tomat. Dan kebetulan untuk harga tomat saat ini lumayan tinggi ya teman-teman. Dan sehubungan dengan harga tomat yang lumayan bagus, yuk bersama-sama kita lebatkan buah tomat kita atau tanaman tomat kita. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Simak selengkapnya. Pertama kita lakukan penyiangan gulma terlebih dahulu ya teman-teman, supaya pupuk ataupun nutrisi bisa terserap maksimal oleh akar tanaman kita, terutama di sekitar area batang tanaman kita ya teman-teman. Kemudian lakukan pendangkiran di sekitar area batang tanaman dan usahakan jangan terlalu dalam ya teman-teman, supaya tidak mengenai akar tanaman kita, supaya kondisi akar tidak terputus ataupun stres. Dengan aplikasi pendangkiran seperti ini, maka sirkulasi udara ataupun oksigen bisa masuk ke area akar tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman baik itu bakal buah ataupun bunga bisa cepat bermunculan ya teman-teman, sehingga tanaman kita bisa berbuah lebih lebat. Dan lakukan aplikasi pendangkiran ini kurang lebih 1 kali dalam 2 minggu. Lalu kurangi daun dari bawah V sampai pangkal batang kurang lebih 5-7 lembar. Dan juga tunas airnya ya teman-teman. Misalkan seperti ini. Nah, supaya nutrisi yang terserap oleh akar tanaman bisa fokus di buah ataupun bakal buah selanjutnya. Dan lakukan aplikasi ini kalau bisa di siang hari ya teman-teman, supaya bekas tunas air yang kita ambil bisa langsung kering oleh pancaran sinar matahari, sehingga tidak menimbulkan jamur ataupun bakteri ya teman-teman. Kemudian jika ada bekas tangkai bunga yang sudah seperti ini ataupun tidak produktif, segera kita pangkas ataupun kita buang ya teman-teman, karena ini bisa menyerap nutrisi yang dibutuhkan oleh buah tomat kita selanjutnya ya teman-teman. Misalkan seperti ini, bisa pakai gunting ataupun alat yang lain. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, dalam arti kata untuk penyiangan gulma sudah, lalu pendangkiran juga sudah, kemudian perempelan daun dari bawah V sampai pangkal batang juga sudah, dan pemangkasan tangkai buah yang sudah tidak produktif juga sudah. Lalu kita akan melakukan aplikasi penyemprotan pestisida dan juga nutrisi ya teman-teman, supaya kondisi buah tomat kita bisa semakin lebat dan pastinya bisa tumbuh lebih optimal. Pertama, untuk pencegahan jamur pada daun tanaman tomat kita, kali ini kita mencoba menggunakan fungisida dari produk Antrakol ya teman-teman. Dan kebetulan di daerah kami cuaca begitu panas, maka kita mencoba menggunakan fungisida dengan bahan aktif Propinep dari produk Antrakol. Dan jika di daerah sahabat tani mungkin dalam kondisi cuaca musim penghujan, jangan pakai ini ya teman-teman, bisa diganti dengan bahan aktif Mancozeb ataupun Chlorothalonil. Kemudian supaya kondisi buah tomat kita tidak mudah rontok, dan jika nantinya keluar bakal bunga ataupun buah tidak mudah rontok juga, maka kita juga akan menambahkan aplikasi suplemen tanaman ataupun nutrisi. Dan kali ini kita menggunakan dari produk Kalinet ya teman-teman, dengan kandungan unsur hara untuk fosfat cair 12,33%, lalu kalium cair 13,80%, dan boron cair 1,62%. Dan yang paling menarik dari produk Kalinet ini adalah untuk kandungan kaliumnya lumayan tinggi ya teman-teman, 13,80%, dimana dengan kandungan kalium yang tinggi akan menjadikan buah tomat kita untuk kondisi kulit buah bisa semakin tebal dan juga keras, dan
warna buah bisa semakin mengkilap ya teman-teman, sehingga jika di daerah kita terdapat serangan hama lalat buah yang luar biasa, maka tusukan dari hama lalat buah tersendiri tidak mudah sampai ke daging buah tomat kita ya teman-teman. Kemudian supaya kondisi buah tomat kita tidak mudah rontok baik di musim kemarau ataupun di musim penghujan, kita bisa menambahkan pupuk kalsium ya teman-teman. Dan kali ini kita mencoba dari produk Kalbor dengan kandungan kalsium oksida 55% dan boron 80%. Kemudian kita menambahkan penembus ataupun perekat untuk memperkuat daya kerja pestisida ataupun nutrisi ya teman-teman. Dan usahakan jika sahabat tani mau mencoba seperti ini, gunakan penembus ataupun perekat yang berkualitas bagus ya teman-teman, supaya pestisida yang kita aplikasikan bisa bekerja lebih optimal. Dan untuk dosis sendiri, untuk fungusida antrakol 2 sendok makan, lalu suplemen kalinet 2 tutup botol, dan kalsium Kalbor 2 sendok makan, lalu penembus 1 tutup botol untuk tangki 16 liter ya teman-teman. Kemudian untuk waktu aplikasi sendiri bisa di pagi hari ataupun di sore hari, pastinya dalam kondisi tidak hujan ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya, dan salam satu hobi.